Bimbingan dan Konseling kelas C tahun 2020 seputar pembukaan diri. Yang pertama adalah self-disclosure, yang kedua adalah jendela johari, yang ketiga adalah membangun kepercayaan, dan yang keempat adalah mempercayai dan dipercayai. Mari kita simak 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi. Dengan mengungkapkan perasaan-perasaan Di mana mereka harus mengambil risiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Aulia dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas C tahun 2020. Adapun materi yang akan saya presentasikan seputar pembukaan diri. Adapun yang akan saya bahas mengenai materi pembukaan diri, yang pertama adalah self-disclosure, yang kedua adalah jendela johari, yang ketiga adalah membangun kepercayaan, dan yang keempat adalah mempercayai dan dipercayai. Yang pertama adalah self-disclosure. Self-disclosure biasa juga disebut sebagai pembukaan diri. Menurut Johnson 1981, pembukaan diri merupakan reaksi mengungkapkan atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan untuk memahami tanggapan kita di masa kini. Menurut Supratiknya 1995, membuka diri berarti membagikan kepada orang lain perasaan kita terhadap sesuatu yang telah dikatakan atau dilakukannya, atau perasaan kita terhadap kejadian-kejadian yang baru-baru saja kita saksikan. Menurut Supratiknya 1995, ada 2 cara untuk menjadi lebih memahami diri sendiri, yakni yang pertama adalah mendengarkan diri kita sendiri, agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi kita, serta apa yang menyebabkan perasaan dan reaksi kita. Caranya dengan mengungkapkan perasaan-perasaan dan reaksi-reaksi kita itu kepada seseorang yang kita percaya. Pembukaan diri menghasilkan pemahaman diri yang semakin mendalam. Yang kedua adalah meminta umpan balik dari orang lain tentang pandangan mereka terhadap diri kita dan bagaimana reaksi mereka terhadap perilaku kita. Yang kedua adalah jendela johari. Jendela johari merupakan sebuah teknik yang diciptakan pada tahun 1955 oleh 2 orang psikologi Amerika, yaitu Joseph Loew dan Harrington Ingham, yang digunakan untuk membantu orang lebih memahami hubungan dengan diri sendiri dan orang lain yang lebih baik. Joy Loew dan Harry Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4, yang mereka sebut dengan jendela johari sesuai nama depan mereka. Serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut sebagai daerah terbuka. Nah, serambi kedua berisi hal-hal yang tidak kita ketahui dan diketahui oleh orang lain, maka disebut sebagai daerah buta. Serambi ketiga berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, maka disebut sebagai daerah tersembunyi. Nah, serambi keempat berisi hal-hal yang tidak diketahui baik diri sendiri maupun oleh orang lain, maka disebut sebagai daerah tak sadar. Yang ketiga adalah membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, 2 orang harus saling mempercayai. Menurut Supratiknya 1995, hal ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus mengambil resiko dengan cara saling mengungkapkan lebih banyak tentang pikiran, mengungkapkan lebih banyak tentang perasaan dan reaksi mereka terhadap situasi yang tengah mereka hadapi, atau dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama.
Saling percaya dibangun lewat resiko dan peneguhan, serta dihancurkan lewat resiko dan penolakan. Kepercayaan tak mungkin timbul tanpa resiko, dan relasi akan mengalami kemajuan tanpa kepercayaan. Nah, lebih jelasnya, mari kita simak 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi. Poin pertama adalah menunjukkan penolakan, mengolok-ngolok, ataupun melecehkan pembukaan diri dari orang lain. Nah, poin kedua adalah tidak membalas pembukaan diri dari orang lain. Poin ketiga adalah tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, atau reaksi kita kepada orang lain, kendati ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Baiklah, selanjutnya pembahasan submateri yang terakhir adalah mempercayai dan dipercaya. Supratiknya mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dipercayai. Nah, selanjutnya apa sih itu mempercayai dan dipercayai? Mempercayai artinya rela menghadapi resiko, menerima akibat-akibat menguntungkan ataupun merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Tepatnya, mempercayai meliputi membuka diri dan rela menunjukkan penerimaan dan dukungan kepada orang lain. Sedangkan dapat dipercayai berarti rela menanggapi orang lain yang ambil resiko dengan cara yang menunjukkan jaminan bahwa orang lain tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Jadi, meliputi penerimaan atas kepercayaan yang ditujukan oleh orang lain. Nah, dalam hal penerimaan ada 2 hal yang harus dicatat. Yang pertama adalah penerimaan terhadap orang lain biasanya merupakan hasil atau akibat dari dan hanya bisa dimulai dengan penerimaan diri. Yang kedua adalah penerimaan dari orang lain merupakan kunci untuk mengurangi kecemasan dan rasa takut bahwa diri kita menjadi rentan terhadap serangan dari orang lain. Itulah tadi materi yang sempat saya presentasikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan juga kekurangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.